Podcast Ocehan Rojali. Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Teman-teman Rojali, di episode kemarin, Rojali ngoceh tentang persepsi Paul Ekman mengenai 6 emosi dasar. Tapi menurut Rojali, itu sih bukan emosi dasar ya. Tapi sebuah perasaan hasil dari respon sesuatu. Kalau melihat yang menyeramkan, maka tentu saja akan jadi takut. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba, maka jadi kaget atau terkejut. Menurut Rojali, yang dimaksud emosi dasar itu adalah betul-betul emosi yang dibawa dari sejak kandungan. Tentang emosi apa yang menyebabkan dia punya perilaku atau karakter demikian. Yang paling cocok buat Rojali adalah pendekatan DISC. DISC, Delta, India, Samson, sama Charlie. Ini merupakan satu hal sebetulnya yang sudah banyak dipahami oleh orang-orang HRD terutama, di mana biasanya DISC digunakan untuk sesi wawancara atau dalam psikotes istilahnya, untuk menentukan apakah anak ini atau orang tersebut cocok untuk pekerjaan tertentu. DISC sebetulnya Rojali pakai bahasa Indonesia aja ya. Kepanjangan dari nomor 1 dominan. Dominan ini bawaannya itu lebih mendominasi gitu. Jadi lebih berpikir dan bertindak dengan dasar faktor internal dirinya sendiri. Yang kedua, interaktif atau bahasa asingnya namanya influence. Dia melihat segala sesuatu dari eksternal dulu, orang lain dulu sebelum dirinya sendiri. Yang S cenderung orang stabil, yaitu dia mau ngikutin mana aja, yang penting dirinya aman lah, yang penting aman-aman, gak terjadi masalah. Cinta damai banget gitu ya. Dan yang C yaitu cermat, orang ini selalu bertindak, melakukan sesuatu, kalau dia yakin bahwa data yang dia punyai itu sudah benar. Nah, kalau dalam pekerjaan tentu saja, emosi dasar ini punya pengaruh penting, DISC ini punya pengaruh penting, yaitu nggak mungkin orang dominan ini jadi orang sales. Terserah deh kalau ada yang ngomong, oh bisa kalau begini-begini, ya itu namanya tahap pengembangan atau tahap training, tahap peningkatan kompetensi. Tapi bukan di emosi dasarnya, bos. Jadi karena dia mementingkan faktor internalnya, maka kalau lagi jualan dia kehilangan tentang fokus terhadap pelanggan atau customer oriented-nya. Sementara kalau orang yang I interaktif, maka dia akan lebih mementingkan faktor eksternal terlebih dahulu. Ini menjadi penting kalau jadi sales. Karena yang dipikirkan adalah kebutuhan orang lain terlebih dahulu atau which is pelanggannya. Orang yang stabil, ya pokoknya yang sesuai sama orang itulah, ngikut aja yang penting aman gitu ya. Kalau cermat, dia pasti akan mengkaji datanya dulu. Kalau datanya udah tepat, maka dia bisa jadi sales strategik ya, bukan sales operatingnya. Tapi ketika dia membuat strategi atau perencanaan di bidang sales. Orang D biasanya cocoknya di bidang tentara gitu ya, tegas soalnya, tanpa basa-basi gitu ya. Bisa jadi pemimpin, memang perlu dalam pengambilan keputusan. Orang I atau interaktif dia cenderung cocok kalau dia itu jadi tukang kampanye gitu ya. Atau misalnya dia jadi dosen, guru, karena sifatnya lebih mementingkan orang lain terlebih dahulu. Mengembangkan
murid-murid atau anak didiknya. Bukan untuk diajak berbuat mesum, buat untuk bahan pemenuhan kebutuhannya sendiri, bukan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian mesum antara guru, dosen sama mahasiswa atau muridnya, ya ini cacat mental namanya. Gitu. Kalau orang yang stabil tentu saja dia cocok untuk sebagai seorang sekretaris gitu ya, asisten gitu ya. Jadi dia akan nurut gitu sama yang di atasnya gitu. Kalau misalnya orang yang datanya kuat atau orang cermat, maka dia cocok jadi dokter, dia cocok jadi ahli hukum, dia cocok jadi polisi, polisi yang baik ya. Dia cocok juga jadi peneliti, ya kayak gitulah kira-kira. Tetapi sebenarnya dalam konsep pengenalan diri sendiri, nah di sini Rojali mau menyampaikan bahwa dari serangkaian hal-hal yang dulu-dulu di episode-episode yang lalu, di mana merupakan preliminary untuk mengenali diri sendiri, maka ayo kita mengenali diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah mengenali emosi dasarnya di dominan, interaktif, di stabil, atau di cermat. Inilah yang sesungguhnya diri kita, supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi yang terjadi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mengapa demikian? Karena begini, emosi dasar ala Rojali nih, yang di SC tadi, terserah orang lain mau ngomong apa. Ini sebenarnya disusun oleh Dr. William Moulton Marston. Dia adalah penemu alat pendeteksi kebohongan. Dia psikolog dari University of Harvard University. Dan juga uniknya dia adalah pencipta karakter Wonder Woman. Walaupun di sini kalau kita ngomong emosi dasarnya, Rojali juga masih bingung gitu. Kok bisa ya celana dalamnya kebalik ya? Di luar gitu ya. Itulah sebabnya di film Wonder Woman yang baru-baru ini, maka udah nggak pakai celana dalam di luar lagi, tapi dikasih kayak rok-rok ala Romawi gitu. Ya ini setidaknya menisbikan kembali pertanyaan Rojali tentang emosi dasarnya apa. Nah kembali lagi, banyaknya terjadi perceraian, perselingkuhan, korupsi, pembunuhan, bahkan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya. Ini jangan-jangan masalah ini terjadi hanya karena tidak selarasnya pertemuan emosi dasar itu. Jadi kalau misalnya suaminya seorang yang dominan, dia punya seorang istri yang emosi dasarnya dominan terus, ya pasti nggak akan cocok. Setiap ada permasalahan nggak akan ketemu solusi. Yang ketemu argumentasi. Karena masih mementingkan dirinya sendiri dari sisi internalnya. Jadi cari jodoh juga nggak sembarangan ya. Rojali bersyukur gitu. Istri Rojali seorang psikolog gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus memainkan emosinya. Memainkan dalam arti nanti Rojali sampaikan bahwa ini semua adalah masalah kecerdasan emosi gitu. Ada juga pemimpin yang tidak punya wibawa. Karena apa? Dia tidak dominan. Mungkin dia orang yang stabil. Pokoknya cari mana, ngikut mana yang lebih kuat aja deh. Yang penting selamat. Kalau seorang psikolog, seorang analis, seorang penyelidik, maka tentunya dia harus jadi orang yang memiliki emosi dasar cermat. Kalau enggak, ya enggak cocok. Bekerja keras apapun, nih kalau menurut Rojali ya, orang lain ngomong bahwa kuncinya adalah bekerja keras, doa, dan sebagainya. Tapi kalau nggak cocok sama emosi dasarnya, ya nggak bakal sukses. Karena emosi dasar ini dibentuk oleh tubuh kita, jiwa kita, otak kita, sejak usia keempat kehamilan. Ketika si jabang bayi ini mulai bisa mendengar, menerima respon, hal itu menjadi menarik, menjadi memori daripada si jabang bayi ini dalam pembentukan emosinya. Dan ini akan berlanjut terus sampai Tuhan memberikan sebuah tanda yang namanya akil balik.
Jadi, emosi dasar dibentuk dari 4 bulan kehamilan sampai akil balik. Habis itu tidak akan berubah sampai dia meninggal. Kalau orangnya dominan, karakternya akan jadi dominan. Terus sampai meninggal, kayak apapun nggak akan berubah. Makanya kalau ada istri yang berharap suaminya supaya tidak marah-marah, tidak dominan, tidak ini, ya nggak begitu gitu. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau kita sudah mengenali diri kita itu apa, misalnya diri kita orang yang dominan, atau diri kita orang yang interaktif, udah ketemu ya, apakah mengikuti tes atau apa, nanti Rojali kasih tips untuk mengenali hal ini. Yang dimainkan adalah kenali dulu 4 emosi dasar ini. Dominan, interaktif, stabil, dan cermat. Ketika menghadapi orang lain, maka mainkan. Kalau di orang dominan, maka dia harus didukung. Kenapa? Karena orang dominan takut kehilangan pengikut. Jadi kalau kita dukung, misalnya gini, saya setuju dengan pendapat Bapak. Pendapat Bapak ini akan sangat berpengaruh apabila didampingi oleh seseorang yang kuat dalam penghitungan statistik. Jadi menghubungkan dia sama cermat. Tapi dalam menyampaikan sesuatu, kita masih memberikan dukungan. Artinya kita memainkan emosi kita, memainkan dalam hal positif ya. Kita tahu kapan kita tidak mementingkan faktor internal atau diri kita sendiri dulu. Kita harus melihat bahwa, kalau hadapan dengan dominan nggak bisa dilawan. Ya harus didukung dulu untuk menjadi nurut sama kita. Didukung untuk jadi nurut. Ini ilmunya ya. Nanti kita akan ngobrol masalah itu dalam episode Ocehan Rojali. Orang yang mementingkan orang lain, maka kita juga harus menghadapi dan mensikapi dengan juga mendahulukan kepentingan eksternal dulu supaya cocok. Kalau orangnya itu mana yang mana stabil ya, maka kita lebih mudah ya. Yang penting kita lebih memberikan support terhadap orang ini, maka orang itu akan seimbang dengan kita. Sedangkan untuk orang yang cermat, kita juga harus belajar bahwa dalam menyampaikan sesuatu terhadap orang yang emosi dasarnya cermat, kita juga berdasarkan data dan fakta juga. Tidak asal ngomong. Itulah kira-kiranya. Jadi, kalau kita sudah mengenali diri kita, apakah kita dominan, apakah kita interaktif, apakah kita stabil, ataukah kita cermat, maka tinggal bagaimana kita men-switch emosi-emosi kita itu. Jadi kayak ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi orang lain, kita bisa mengedepankan emosi mana yang akan kita kuatkan. Ini tentu saja tidak hanya alamiah, tetapi harus belajar, membiasakan. Itulah sebabnya timbullah pengertian tentang kecerdasan emosi. Jadi kalau menurut Rojali, kecerdasan emosi adalah bagaimana dia tahu kapan dia menjadi dominan, kapan dia menjadi interaktif, kapan dia menjadi stabil, kapan menjadi cermat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Yang dirubah bukan faktor eksternalnya, tetapi dari internalnya dulu untuk menjadi pemenang dalam tanda kutip. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf kalau banyak yang salah, tetapi sekali lagi kenali diri sendiri dulu melalui metode DISC ini. Boleh juga tanya-tanya sama Rojali, silahkan. Rojali dengan senang hati akan menjawab. Untuk memberikan pencerahan agar kita menjadi kenal terhadap diri sendiri dulu. Ingat, kalau di rumah terlalu banyak argumentasi, ada perselingkuhan, ada ancaman perceraian, mungkin ini masalahnya bukan masalah hal-hal yang aneh-aneh. Mungkin hanya sekedar bagaimana kita menyetarakan emosi kita dengan emosi pasangan. Dengan atasan juga demikian. Contohnya Rojali nih. Atasan Rojali gimana? Maka Rojali akan menghadapi dengan mencoba memainkan peranan emosi dasar Rojali. Supaya emosi dasar Rojali yang dominan ini tidak terlalu keluar. Karena pasti akan bertentangan dengan atasan. Mendukung, tapi kemudian memberikan masukan yang mengajak yang bersangkutan ikut serta terhadap pandangan kita.
Jadi yang diubah bukan faktor eksternal dulu, tapi diri kita dulu melalui apa? Melalui men-switch kecerdasan emosi kita. Apa kecerdasan emosi itu? Adalah kemampuan untuk men-switch mana emosi yang akan kita gunakan. Dengan syarat kita harus tahu dulu emosi dasar kita apa. Sebab kalau kita nggak tahu mau di-switch apa, dari D ke I, ke S, ke C, atau bolak-balik, kan nanti malah nggak karu-karuan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada banyak yang salah, mohon masukan. Kalau ada pertanyaan tentang apa emosi dasar saya ya sebetulnya, siapa saya ya sebenarnya, silahkan dalam komen, berikan masukan juga, Rojali akan jawab. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi, salam Rojali.